Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Di sini kami akan mewawancarai organisasi IPNU. Dan sebelumnya, memperkenalkan saya Septian Fikri Bagus Nugraha. Saya Indah Mawati. Saya Jian Sahira Ramadini. Saya Niken Veronica. Saya Novi Madani. Saya Indah Rasmansari Subira. Saya Azifa Ibnu Arada. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan dan selamat siang untuk Bang Owen sama Bang Digo. Tujuan kami baiklah, tujuan kami dari Muhammadiyah ingin dari kampus ingin mewawancara ke organisasi IPNU. Tempat dulu lah ya dari saya ya. Ini kan dari rubriknya sudah. Saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga rekan-rekan semuanya mungkin bisa hadir di ruangan ini dalam situasi yang menurut saya sederhana, ya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurahkan pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rekan-rekan, teman-teman semuanya dari Universitas Muhammadiyah Riau, pertama di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di sini, ya. Ini adalah bentuk sebenarnya kebersamaan kita khususnya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Karena kalau kita baca sejarahnya memang antara NU dan Muhammadiyah itu memang selalu berjalan berbarengan dan merupakan organisasi terbesar di Indonesia saat ini. Menjadi bentengnya NKRI pada hari ini adalah NU dan Muhammadiyah. Kemudian saya pribadi mewakili teman-teman dari IPNU mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya nih kalau misalnya dalam kaitan rekan-rekan semuanya kami tidak menyiapkan hal-hal konsumsi dan sebagainya, cuma bisa menyediakan air mineral. Sekali lagi mohon maaf rekan-rekan semuanya ya. Kemudian di sini perkenalkan dulu ya, kita perkenalan dulu lah ya. Nama saya Muhammad Wan Maulana. Saya selaku sekretaris PC IPNU Kota Pekanbaru. Kemudian di sebelah saya ini ada rekan Digo Anugrah Rifai, merupakan ketua PC IPNU Kota Pekanbaru. Jadi perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya IPNU ini adalah merupakan salah satu badan otonom. Kalau Muhammadiyah mungkin ortom ya kalau salah saya. Ya, merupakan badan otonom daripada Nahdlatul Ulama. Ya, keluarga lah ataupun anaknya NU lah yang paling bungsu, yang paling kecil IPNU. Ya, di PPNU yang perempuannya. Jadi di atas IPNU itu ada Ansor, kemudian di atas Ansor itu baru ada NU-nya dan Muslimatnya itu orang tua kita. Kemudian terkait dengan apa nanti langsung saja mungkin ke ketua mungkin ada sedikit kata-kata atau apa sambutan dari ketua. Saya silahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta berarti harus mencintai supaya bisa jadi keluarga, betul ya. Perkenalkan, nama saya Digo Anugrah Rifai. Saya alumni dari Universitas Islam Riau. Saya juga alumni dari MA Makmur sebelah.
Saya lahir dan besar di Pekanbaru. Sebenarnya bagusnya tadi kita perkenalan dulu sih, dari teman-teman juga perkenalkan diri kan, siapa tahu kita ketemu di luar nantinya. Gimana Pak Moderator, boleh kita perkenalan diri? Boleh Bang. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya kami belum memperkenalkan diri. Saya Septendi Primaksakra dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau, dan rekan-rekan saya Asifa Imarada, Odi Madani, Jihan Saira Madini, Bang. Indah Rasmansari, Niken Veronica, Bang. Intar Rizawati, Bang. Yun. Sebelumnya kami ingin bertanya Bang, organisasi Ibnu-Nia. Sebelum masuk lebih dalam nih, kami ingin tahu apa sih Ibnu itu bagi orang-orang yang belum mengetahui kan. Bisa Bang? Boleh. Oke, dari saya nanti barangkali juga ada tambahan dari Pak Sekretaris saya, rekan Owen, itu boleh ditambahin. Oke, sebelumnya tadi kan udah disampaikan sama rekan Owen, ini adalah ibaratnya anak lah ya Owen ya, anak paling kecil dari Banom dari NU-nya sendiri gitu. Setelah Ibnu, IPPNU itu ada Ansor Fatayat. Di atas Ansor Fatayat itu adalah abang dan kakak kami Ibnu. Di atas mereka tuh ada orang tua kami yaitu NU dan Muslimat. Gitu ya Bang ya. Sama. Kalau Muhammadiyah IPM, TNM, sama Pemuda Muhammadiyah. Ya gitu. Jadi sebenarnya Ibnu itu awalnya dari sama sih, kenapa dibilang Ibnu, kenapa barangkali ya sama, kenapa IPM, tentunya ingin menghimpun pelajar-pelajar atau anak-anak dari organisasi Indo yang sendiri gitu ya. IPM barangkali Ikatan Pelajar Muhammadiyah tentu ingin menghimpun pelajar-pelajar Muhammadiyah, betul ya. Kalau Ibnu juga seperti itu gitu. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ingin menghimpun pelajar-pelajar dari, karena waktu itu belum ada wadahnya, dari NU sendiri. Yang kedua, Ibnu ini pendirinya sendiri itu bukan dari kalangan pesantren gitu. Dia bukan dididik dari nuansa pesantren. Dia kayak sekolah biasa, cuman ada beberapa ritual dalam tanda kutip ya, ritual yang bernuansakan pesantren gitu. Seperti pendiri Ibnu itu kan sendiri adalah Profesor Dr. Kiai Haji Toha Mansur gitu. Jadi ketika masih kecil beliau itu dididik walaupun tidak dari pesantren, tapi dididik dengan nuansa pesantren. Seperti ketika selesai salat maghrib itu jam belajarnya, di situ ngaji dan lain sebagainya. Ketika bulan Ramadan dia berkunjung ke pesantren gitu. Kalau sekarang itu kayak kurikulum merdeka, tahu ya kalian ini sejarah kurikulum merdeka tuh tahu nggak? Enggak, belum ya. Jadi kurikulum merdeka itu kan kalian nanti dibebasin tuh ke setiap universitas, mau universitas manapun gitu kan, untuk belajar kan, kayak pertukaran pelajar gitu kan. Sebenarnya konsep kayak gitu tuh udah dijalankan ketika zaman dulu gitu. Ketika bulan Ramadan ada yang santri-santri itu dilepaskan ke masyarakat. Ada juga pelajar-pelajar itu yang kalau mau belajar boleh tuh pindah-pindah pesantren, terserah gitu. Jadi itu untuk nambah inilah ya, informasi pada teman-teman ya, wawasan gitu. Jadi beliau tuh juga seperti itu gitu. Kiai Haji Toha Mansur juga seperti itu. Yang bisa dikatakan luar biasa, beliau itu bukan dari keluarga yang saya bilang tadi dengan nuansa pesantren gitu. Ayah beliau adalah seorang pedagang, ibu beliau adalah ada darah keturunan raja sih sebenarnya, ada keturunan darah biru gitu. Singkat cerita, beliau ini ingin membentuk sebuah organisasi yang dapat menghimpun seluruh
kader-kader dari NU yang masih awal lah, masih awal. Dan juga beliau ini ingin bahwasannya kaum pesantren itu tidak apa ya bahasanya. Pokok bagaimana Ibnu ini tidak hanya menghimpun para pelajar-pelajar pesantren gitu, tapi juga pelajar-pelajar umum gitu. Karena beliau sendiri pelajar umum masyarakat, karena beliau sendiri itu tadi bukan dari background pesantren gitu. Jadi bagi kawan rekan-rekan yang tidak dari pesantren juga tidak boleh masuk dan tidak minder gitu dengan keilmuan keagamaan mereka. Karena pasti beda sebenarnya kan antara pesantren dengan yang tidak ya. Jadi itulah yang ingin digabungkan oleh Profesor Dr. Kiai Tolha Mansur agar semuanya dapat terhimpun gitu menjadi sebuah ikatan yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ibnu sendiri udah berdiri sejak tahun 1954. 1954 itu namanya 24 Februari 1954. Itu pertama berdirinya tuh kalau boleh tahu Bang, di mana Bang? Maksudnya tuh apakah di Jakarta, di mana Pusat pusatnya, terdirinya. pusat berdirinya, Pusat terdirinya. atau langsung menyebar gitu? Mungkin ada tambahan dari mana? kalau untuk aku itu kalau nggak salah itu di Semarang. Di Semarang Bang. Semarang dari berbagai ada dari berbagai tokoh itu berkumpul untuk menyatukan persepsi untuk mendirikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tapi kalau Kiai Tolha itu sendiri itu dari Jogja, Beliau dari Jogja. dari Yogyakarta, lahir di Yogyakarta itu. Jadi walaupun memang beliau ini yang dikatakan ketua tadi bukan dari pendidikan, bukan dari pesantren, namun memang dari kecil itu memang dididik seperti pesantren gitu, dari orang tuanya berguru, bahkan kapasitas keilmuannya juga diakui oleh beberapa ulama-ulama terkenal pada saat itu. Ya. Beliau itu giat belajar ke berbagai pesantren, berbagai ulama-ulama pada waktu itu, belajar juga sama orang tuanya yang kecil itu. Kira-kira itu gambarnya. Ya, kita sekalian mereview ya, karena sama-sama belajar juga kadang kami terlupa gitu. Tapi pada gimana? Boleh. Jadi visi-visi serta tujuan dari Ibnu itu apa? Sebenarnya seperti yang saya, kalau visi misinya secara baku saya tidak terlalu begitu menghafal ya, betul ya teman. Tapi pada intinya itu tadi gitu. Bagaimana Ibnu ini membentuk sebuah wadah yang menghimpun pelajar-pelajar khususnya dari NU ya, tetapi tidak menutup kemungkinan dari di luar NU untuk bergabung gitu. Pada intinya Ibnu ini berfokus kepada pelajar dan pendidikan seperti itu. Visinya tentu terkait dengan kepelajaran gitu. Bagaimana kedepannya pelajar-pelajar Ibnu ini, pelajar-pelajar NU ini tentu dapat mengawal lah nilai-nilai yang dibawa oleh NU-nya sendiri gitu. Tanpa menyampingkan ilmu-ilmu umum yang ya. Artinya ya anak-anak Ibnu itu tidak hanya berfokus pada ilmu-ilmu keagamaan, dulu tidak gitu kan. Namun ilmu-ilmu sosial, ilmu umum juga harus dikuasai gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Bahkan untuk sedikit tambahan ya, bahkan pendirinya itu Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Mansur itu sendiri ketika masa kuliah dia tidak ngambil jurusan agama gitu, dia ngambil jurusan hukum tata negara. Mungkin agak ini ya, beda dengan backgroundnya gitu. bahkan dia hingga memperoleh gelar profesornya tadi gitu dari jurusan tata negara gitu. Orang yang bukan dari jurusan agama tapi memperoleh gelar kiai gitu. Kebayang nggak sama teman-teman gimana? Artinya kan beliau itu melalui proses yang sangat panjang terkait keilmuan agamanya gitu. Bahkan tanpa harus mengikuti jenjang pendidikan agama, beliau memperoleh gelar kiai haji gitu, kiai.
ada lagi? Mau nanya kan, untuk apa yang abang sebut tadi kan dia dapat gelar kiai, itu tuh diakui atau gimana ya bang? Gelar tersebut tuh diakui Iya. atau secara Boleh. Ya karena memang kapasitas keilmuan khususnya ilmu keagamaannya memang pada saat itu memang diakui oleh ulama-ulama Indonesia pada hari itu. Maka ya tentu orang yang menyandang gelar kiai ini kan tidak sembarangan teman-teman semua, harus dengan ilmu kapasitas keilmuan keagamaan yang mumpuni lah ya kan, yang cukup lah itu. Ya itu yang saya katakan tadi, walaupun memang beliau bukan dari kalangan pesantren, cuma dididik dari kecil itu memang bernuansakan pesantren, berguru dengan berbagai ulama-ulama pada saat itu, sehingga memang dengan kapasitas keilmuan yang dia mumpuni pada hari itu, kapasitas keilmuan keagamaan, ya memang patut layak untuk kita panggil kiai gitu. Nah itu sebenarnya kiai itu mungkin saya rasa Profesor Tolha itu tidak ingin sebenarnya dipanggil. Ini adalah bentuk penghormatan kita lah. Sama mungkin teman-teman di Muhammadiyah mungkin ada ulama, kalau Muhammadiyah lebih identiknya dengan Buya ya gitu ya. Buya Hamka dan sebagainya gitu kan. Cuma kalau di NU itu mungkin lebih identik dengan panggilan kiai. Bahkan Buya itu mungkin nggak mau juga kalau dipanggil Buya kan. Mungkin karena kerendah hatiannya gitu kan. Cuma kan ini adalah bentuk penghormatan, bukan orangnya tapi keilmuannya. Nah jadi kita manggil Buya, kita manggil kiai itu bukan untuk menghormati apa, tapi justru menghormati dia itu karena keilmuannya gitu. Nah kira-kira begitu teman-teman. Bang, Ya. kalau boleh tahu Ibnu tuh bergerak di bidang apa? Sesuai namanya ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kita bergeraknya terkait dengan kepelajaran dan pendidikan gitu, pendidikan khususnya pelajar ya, bagaimana kader-kader ini tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan juga kita nih batasan usianya ya, mungkin teman-teman juga nanti akan bertanya ya kategori pelajar di Ibnu ini seperti apa gitu ya. Dulu setahu saya itu umurnya hingga 27, betul ya benar? Sebelumnya lagi 30. gitu. Itu dikategorikan sebagai pelajar, tapi berdasarkan hasil kongres kemarin di Jakarta, bulan kemarin, bahwa batas maksimal dari Ibnu itu adalah 24 tahun. Sekarang 24 tahun. 24 tahun. Kalau di PM 23 ya? Pak kurang tahu. Ya, pernah saya pernah ketemu dengan di pelantikan DPD kemarin kan, DPD yang kemarin katanya 23 sih. berarti sebelumnya itu 30 Turun 27, diturunkan 27, 27, akhirnya sekarang sampai tinggalnya 24 ya. 24. Dan kemungkinan ke depan juga Direvisi. masih tetap 24. Insya Allah masih tetap 24. Itu kalau misalnya yang lebih dari 24 tahun itu atau lanjut ke yang answer tadi? Ya, lanjut ke answer itu ya. Ya. Langsung naik. Naik ya. Jadi Muhammadiyah kan dari IPM naik ke IMM. Nah jadi sama di Muhammadiyah, di NU juga kita pengkaderan itu berjenjang. Jadi Ibnu ini adalah gerbang awal kaderisasi di NU, ya kan. Jadi teman-teman itu kalau mau NU itu harus ya bahasanya kita harus berproses lah ya kan. Berproses awalnya itu kita di Ibnu, ya kan, batas usia 24 tahun. Kita juga apa nih, teman-teman mahasiswa juga banyak yang bergabung sama kita. Karena kan arti secara umum dari pelajar itu bukan hanya mereka yang di SMA, yang di SMP, cuma kan pelajar ini kan maknanya kan luas. Artinya teman-teman mahasiswa juga bisa dikatakan sebagai seorang pelajar. Bahkan mungkin di luar negeri juga ada kayak suatu perkumpulan pelajar Indonesia di luar negeri kan membahasakan itu pelajar gitu kan, bukan mahasiswa gitu kan. Nah jadi setelah kita selesai di Ibnu, selesai pengkaderan 24 tahun itu, ya kita melanjutkan jenjang pengkaderan di gerbang kedua lah. Selanjutnya itu di Ansor. Jadi kalau di Ibnu itu di Ansor, kalau di IPPNU nya itu di Fatayat, abang sama kakak kita. Nah setelah itu
Mungkin kalau di Muhammadiyah setelah dari IPM ke IMM, nanti setelah dari IMM mungkin ke pelajar Muhammadiyah, nanti setelah dari pelajar Muhammadiyah lanjut ke Muhammadiyahnya, yang perempuannya mungkin ke Aisyahnya, gitu kan. Nah, jadi setelah siap di Ansor, setelah siap di Fatayat, baru kita ngabdinya ke NU. Yang ibu-ibu nanti, yang perempuan ngabdinya ke Muslimah. Gitu. Sama sebenarnya strukturnya itu. Nah, itu teman-teman. Ada listnya. Kira-kira kegiatan apa aja yang udah dilakukan itu? Seperti yang disampaikan rekan Awen tadi ya, IPNU ini organisasi kader pertama di NU sendiri gitu ya. Dari IPNU nanti kan mereka baru kenal tuh, kita kan yang paling awal nih tingkatan pelajar. Tentunya setelah dari kita, kalau di IPNU tuh namanya adanya Makesta, masa kesehatan anggota. Dari situ nanti para pelajar tuh akan mengenal IPNU itu apa, NU itu apa. Jadi tepat rasanya kalau dikatakan IPNU ini adalah organisasi pengkaderan pertama di NU gitu. Terus masuk tadi kegiatan apa yang sudah dilakukan ya? Sampai saat ini ada beberapa kegiatan, tapi sejauh ini yang sering kami lakukan adalah terkait kegiatan pengkaderan tadi gitu. Itu namanya Makesta, dan terakhir itu kami melaksanakan Makesta di MAN 4 Pekanbaru di Jalan Muara Fajar, Mumbai. Jadi di sebelumnya kita juga kegiatan kongres dan juga ada beberapa kegiatan lain, selawatan gitu ya Ben ya. Rutinan kita juga, Rutinan juga setiap ada. bulan kita ziarah ke Pendidikan Baru di Masjid Raya Senapelan di Pasar Bawah. Itu alhamdulillah rutin setiap bulan berjalan. Kemudian pengkaderan kita selain di MAN 4, kita juga sebelumnya jadi di IPNU itu memang ada lembaga pendidikan namanya LP Ma'arif di NU ya, LP Ma'arif. Jadi LP Ma'arif ini adalah lembaga pendidikannya NU. Mungkin kalau teman-teman di Muhammadiyah ada SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, ya kan, Universitas Muhammadiyah. Di NU juga ada namanya LP Ma'arif, ada SMP Ma'arif, ada MA Ma'arif nih. Di sini MA Ma'arif nih sebelah ini. Kemudian di belakang itu SMP Ma'arif. Kemarin kita Makesta juga di sana. Tahun ini kita memang penggencaran kaderisasi. Ya, jadi kita kemarin itu sudah ada 3 sekolah yang kita makestakan, yang MA Ma'arif yang pertama kemarin, kemudian SMP Ma'arif, kemudian di MAN 4 Kota Pekanbaru. Nah, LP Ma'arif ini karena dia ini lembaga pendidikannya NU, maka OSIS-nya ini wajib IPNU juga NU. Bukan OSIS lagi namanya, ataupun di madrasah bukan OSIS lagi namanya, tapi harus IPNU dan IPPNU. Ya sama mungkin kayak di SMP Muhammadiyah, bukan OSIS lagi namanya tapi IPM ya gitu lah ya. Nah, alhamdulillah tahun ini di periodenya Ketua Digo kita memang pertama penggencaran kaderisasi. Kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang fokusnya memang kemarin keagamaan. Ya selain agama juga ada kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya gitu kan. Nah, kemarin kita buat biar sunawat ya gitu ya di Ansor. Kemudian kemarin juga yang saya katakan tadi, kita tiap bulan kita rutinan ziarah ke makamnya marhum bukan pendiri Kota Pekanbaru. Yang adalah sebagai ikhtiar kita, usaha kita bagaimana tidak melupakan sejarah, ya kan, ikhtiar IPNU supaya kita yang tinggal di Pekanbaru hari ini, kita kuliah di Pekanbaru hari ini, kita cari rezeki bahkan mungkin di Pekanbaru, ya kan, tapi kita tidak tahu asal usul dan pendiri Kota Pekanbaru itu siapa. Maka itu rutinan ziarah ini kita bulan ini adalah bentuk ikhtiar kita bagaimana teman-teman itu tahu, oh ini sebenarnya ini pendiri Pekanbaru loh, ada di sini ya makamnya di Masjid Raya Senapelan itu. Kegiatan sejauh ini seperti itu, diskusi dan sebagainya. Kita juga sering silaturahmi dengan berbagai UKP, ya kan. Kemarin juga kita ada duduk bareng sama teman-teman di MMI juga kan, kita bertukar pikiran, diskusi dan sebagainya. Itu teman-teman. Jadi rencana itu ke depannya itu Kembali lagi ya ke tadi ya, memang fokusnya ke kader.
Dan kami di periode ini juga sepertinya akan juga berfokus ke pengkaderan gitu, karena bisa dikatakan Ibnu dengan beberapa organisasi yang lain juga tertinggal gitu, bisa dikatakan seperti itu ya. Makanya kami lebih gencar ke pengkaderan. Jadi kedepannya itu kalau di Ibnu kan ada namanya tingkatan pertama itu namanya Makesta, masa kesehatan anggota. Tingkatan kedua itu ada namanya Lakmut, latihan kader muda. Tingkatan ketiga itu ada Lakut, latihan kader utama. Dan ada yang paling tinggi itu adalah Laknas, latihan kader nasional. Jadi untuk tingkatan pimpinan cabang itu pada Lakmut gitu. Lakmut. Kalau tingkatan provinsi itu pada Lakut gitu. Jadi untuk saat ini gambarannya bagi teman-teman kemungkinan besar ini itu akan mengadakan Lakmut tadi gitu untuk kader-kader yang sudah kita makestakan. Itu yang kegiatan yang insya Allah pasti lah ya gitu, karena kan kedepannya juga ada beberapa kegiatan lain yang tentu masih dalam tahap perencanaan, tapi yang jelas kedepannya itu dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan Lakmur gitu, khususnya bagi teman-teman rekan-rekan kita yang sudah di Makesta gitu. Jadi ikhtiar kita juga untuk menambah militansi kader itu ya, menambah militansi kader setelah melalui proses Makesta, nanti dilanjutkan dengan proses latihan kader muda ataupun Lakmur itu. Untuk kegiatan kedepannya mungkin seperti yang dikatakan tadi, kita akan berkolaborasi dengan berbagai instansi. Mungkin kita juga ada rencana kemarin ingin membuat seperti sosialisasi kepada pemilih pemula ya gitu ya. Nanti kerjasama dengan KPU Kota Pekanbaru, karena teman-teman semuanya di sini kan udah pernah nyoblos belum? Alhamdulillah Sudah, ada yang belum? Nah itu nanti 2024 itu pemilih itu hampir banyak sekali dari kalangan muda. Ya kan, teman-teman yang hari ini di SMA, di MA itu ketika 2024 akan memilih. Makanya dikatakan bahwasanya 2024 itu adalah pemilih itu banyaknya dari kalangan muda, ya kan, batas usia sampai 40 tahun, ya kan, karena kan kalangan pemuda itu kan sampai batas 40 tahun. Nah, jadi ke depan kita juga akan bersinergi dengan berbagai instansi dari Kementerian Agama. Kemarin kita di Iman 4 juga kita kerjasama kolaborasi dengan Kementerian Agama ya, dari Kemenak juga kemarin datang, ya kan. Kemudian kita karena ini Kemenaknya baru, bukan yang kemarin, jadi kita ingin dari silaturahmi kegiatan-kegiatan ke depan kita ingin berkolaborasi lah. Kemudian dari KPU juga Kota Pekanbaru kita ingin mengadakan sosialisasi untuk para pemilih pemula. Mungkin sasarannya seperti teman-teman dari SLTA, MA, SMA dan sebagainya. Itu diberikan seperti pengetahuan tentang pemilu 2024 nantinya. Ini gambar yang masih terencana, insya Allah lah. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita silaturahmi ke instansi tersebut. Ada pertanyaan nih Bang. Kan kalau untuk di Muhammadiyah kan kantornya kan bukan hanya di Indonesia aja. Kalau untuk Ibnu Bang, ini kantornya tuh udah pasti nih di Indonesia ini ada beberapa cabangan. Di luar negerinya itu sendiri Bang, apakah ada kantor cabangnya? Ada. Di mana tuh Bang kalau boleh? Kalau di INU itu ada namanya pengurus cabang istimewa PCI. Nah kalau di NU itu banyak, khusus NU-nya ya, di NU-nya banyak cabang-cabang. NU sudah merambah ke berbagai internasional, kan media juga sama gitu kan. Di Arab Saudi juga ada, di Jerman ada, di Korea Selatan juga ada, di Taiwan juga ada, di Jepang juga ada, dan berbagai macam negara lainnya. Ibnu juga ada. Pada hari ini yang setahu saya ya, itu Ibnu Korea Selatan ya gitu ya. Di Korea Selatan juga ada PCI Ibnu, pengurus cabang istimewa Ibnu. Nah, jadi kalau ada namanya pengurus cabang istimewa ini berarti di luar negeri. Nah di Korea Selatan ada, kemarin di mana lagi kemarinnya ada, saya lupa, tapi yang saya tahu kemarin itu memang di Korea Selatan ada pengurus resminya.
Jadi harapan kedepannya dari IPNU untuk masyarakat, terutama generasi muda tuh apa Bang? Tanya untuk masyarakat khususnya pelajar lah ya. Ya. Sebenarnya kan sebuah organisasi itu memiliki nilai-nilai ya, paham yang dijaga dan itu mencirikan organisasinya gitu. Jadi ketika ditanya itu ke depannya itu apa, tentunya kita sebagai IPNU akan mengawal pelajar-pelajar khususnya di Pekanbaru agar selain dari fokus tadi kepada pembelajaran ya, agar para pelajar-pelajar ini tidak apa ya maksudnya, tidak salah dalam mencari pemahaman-pemahaman baru gitu. Karena sama-sama kita ketahui kan, pelajar atau anak-anak ini ketika dia sudah didoktrin dari awal terkait sebuah pemahaman, maka kedepannya dia akan ngikut gitu, dalam artian loyal lah gitu. Jadi IPNU tidak ingin pelajar-pelajar NU atau pelajar Indonesia pada umumnya itu salah memilih pemahaman-pemahaman yang seperti tadi gitu. Jadi pada intinya kita ini juga fokus mengawal pelajar-pelajar agar tidak apa ya mas, kalau tersesat terlalu radikal terjerumus agar tidak terjerumus gitu. Tentunya karena kami IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tentunya nilai-nilai dan paham yang kami bawa itu paham-paham terkait paham-paham apa yang NU sendiri bawa gitu ya. Tentunya yang kami kawal adalah agar pelajar-pelajar itu tidak, khususnya pelajar NU, tidak terjerumus kepada paham-paham di luar paham-paham tersebut gitu. Jadi masuk lah ya jawabannya. Jadi gitu, harapannya seperti itu gitu. Ada tambahan kawan? Sedikit lah ya. Mungkin teman-teman pada hari ini sama-sama kita ketahui lah bahwasanya banyak sekali paham-paham yang mungkin hari ini yang mungkin bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, paham-paham yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, mungkin ingin mendirikan negara-negara agama gitu kan, dengan satu agama saja, tidak menyebutkan ya gitu ya, ataupun ingin mendirikan ataupun ingin menyebarkan paham-paham yang kerjaannya menyalahkan orang lain ya kan, apa yang di luar dari yang tidak sesuai dengan ideologinya disebut salah, disebut kafir ataupun sebagainya ya kan. Mungkin teman-teman hari ini Pekanbaru memang fenomena itu yang terjadi. Nah, jadi ini menjadi PR besar kita bersama, bukan hanya IPNU, bukan hanya NU, tapi menjadi PR besar teman-teman dari Muhammadiyah juga ya kan, karena sejak awal NU dan Muhammadiyah lah yang berkomitmen untuk menjadi tembok lah ya, bahasanya tembok baja ataupun apalah yang ingin menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini sama juga ini menjadi PR besar bagi kita bersama, bagaimana pelajar NU ataupun pelajar-pelajar umumnya itu ya tidak salah dalam memilih ideologi itu ya kan, tidak salah, nanti takutnya nanti salah memilih ideologi menyalahkan orang lain kerjaannya ya. Intinya kalau tidak ber-IPNU, kalau tidak ber-NU ya ber-Muhammadiyah ataupun ber-IPM ya gitu kan ya. Intinya itu saja ya gitu ya, organisasi yang istilahnya memang sudah kita api bersama lah, yang hari ini menjadi garda terdepan dalam menjaga Indonesia dari pihak-pihak yang ingin merongrong kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian tidak hanya itu, IPNU khususnya juga kita ingin bagaimana teman-teman dari pelajar, dari mahasiswa, baik itu dari kalangan pelajar NU, dari teman-teman pelajar umum gitu kan, supaya terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif, ya ya, geng motor dan sebagainya. Nah, ini harapan kita bagaimana IPNU ini menjadi wadah bagi teman-teman pelajar, bagi kaum muda khususnya, untuk membentengi teman-teman ini kan masih mencari jati diri sebenarnya, ya kan, artinya masih mudah dibawa kemana-mana, ya kan, artinya masih mau ke sana ikut, mau ke sini ikut, bisa masuk kemana-mana. Nah ini kan yang harus kita bentengi bersama supaya nilai-nilai negatif itu
kita bisa hindari, ya kan? Ini adalah PR bersama, PR IPNU, PR NU ke depannya gitu. Maka juga teman-teman Muhammadiyah juga punya PR besar ini. Bagaimana teman-teman pelajar ini tidak terjerumus dengan hal-hal negatif khususnya. Tuh, kira-kira itu teman-teman. Kalau untuk pelantikan kader itu kan melaksanakan DAD. Nah, untuk tersendiri IPNU itu gimana, Bang? DAD itu Darul Arkom ya? Iya. Sama yang disebutkan ketua di pengkaderan itu Makesta, ya kan, masa kesetiaan anggota. Jadi kalau menjadi kader IPNU itu harus ikut Makesta dulu ketua ya. Nah, jadi setelah pelaksanaan Makesta sebagai menjaga militansi kader, maka untuk melanjutkan kaderisasi maka kita laksanakan lakmut, latihan kader muda. Jadi teman-teman yang sudah Makesta untuk menjaga keistiqomahannya di IPNU gitu kan, menjaga militansinya di IPNU, maka kita adakan latihan kader muda, ya kan. Mungkin kalau di IMM gimana, DAD, kemudian di atas DAD mungkin ada jenjang selanjutnya itu harus ikut DAD 1-2 gitu ya? Iya ada, jadi 1 jadi 2. Sama. Nanti setelah kita lakmut, baru itu lakut, latihan kader utama. Kemudian yang di atas itu yang terbaru itu laknas, latihan kader nasional. Jadi kader-kader terbaik dari seluruh Indonesia itu mungkin disatukan, dijadikan di satu tempat, ya kan, untuk mengikuti laknas ini. Teman-teman dari perwakilan setiap provinsi, teman-teman kader-kader terbaik itu digembleng. Itu 2021 itu laknas di Jakarta. Jadi teman-teman dari NTB, dari Palembang, ya teman-teman dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kader-kader terbaik itu dikumpulkan. Dan beruntungnya teman-teman di sini bertemu nih dengan peserta laknas gitu. Ya, beliau ini rekan Owen ini salah satu peserta dari latihan kader nasional gitu, perdana tuh. Karena sebelumnya tuh puncak kaderisasinya itu adalah latihan kader utama gitu. Jadi teman-teman beruntung nih ketemu sama peserta laknas gitu. Karena laknas ini kan harapannya kawan-kawan, rekan-rekan, kalau di IPNU kan namanya rekan, kalau di IPPN itu namanya rekanita. Rekan-rekan yang sudah di laknas itu harapannya menjadi calon-calon bakal calon pimpinan pusat IPNU ke depannya gitu. Jadi melalui laknas itu disaring gitu, ibaratnya ini nih gambar nih calon-calon ketua umum gitu. Kebayangkan sama teman-teman gitu. Beliau ini memang kapasitasnya seperti itu gitu. Sudah namanya laknas gitu. Jadi kalau di IPNU itu kita manggil sama IPNU itu rekan. Kalau IPPNU itu rekanita. Tapi kalau di IMM itu IMM1 ya apa? Imawan ya. Imawan mati ya apa gimana? Ya. Itu ada panggilan Imawan gitu ya. Imawati. Jadi setiap organisasi itu sebenarnya hampir sama gitu kan. Punya tingkat pengkaderan masing-masing. Cara penyebutan sama temannya juga ada sebutan masing-masing gitu kan. Kayak kita di sini rekan-rekan kita di IMM tadi Imawan ya. Terima kasih Bang atas jawaban yang sudah diberikan kepada kami. Kalau misalnya kami ada salah pertanyaan atau salah kata, mohon maaf ya Bang. Namanya kami juga mau belajar gitu ya kan. Sekian dari Mungkin kami. sekian lah dari kami Bang. Siap. Terima kasih juga Bang sambutannya. Iya. Ya, kita mohon maaf Pak. Iya, Bang. Santai. Seperti itu. Makasih Bang atas saran dan masukan serta motivasinya untuk kami ya Bang. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kelahiran tahun berapa?